Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Hadir kembali di sesi sharing pengetahuan dan informasi di channelnya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Satu sesi yang diperuntukkan bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hari ini kita akan bicara dan coba belajar bersama tentang bagaimana merubah situasi yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Kita akan melakukan proses belajar tentang advokasi secara khusus di sektor pangan. Tentu saja bersama saya Aib. Hari ini saya aktif di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Mari kita belajar bersama. Bicara advokasi tentu saja bicara soal kebijakan yang ada di sektor pertanian dan pangan. Selalu saja pertanyaan besarnya bagi kita adalah kenapa harus melakukan proses advokasi? Kenapa perlu melakukan proses perubahan? Kawan-kawan sekalian, kalau kita masih ingat dan terus mengamati, sesungguhnya kebijakan-kebijakan di sektor pertanian setiap tahun itu selalu dibuat, disusun, dirumuskan, dan diimplementasikan oleh pemerintah. Kita tahu bersama bahwa pangan dalam konteks program dan kebijakan pemerintah banyak sekali sudah kita temukan. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai hal-hal teknis, sampai ke level pedoman, petunjuk teknis, dan seterusnya. Kita juga bisa menyaksikan bahwa kebijakan-kebijakan ini di sektor pertanian dan pangan diikuti dengan alokasi dana atau anggaran yang sangat besar. Kita mencatat misalnya periode 2014 sampai hari kenaikan anggaran sektor pertanian dan pangan itu sangat besar. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah situasi yang ada hari ini itu makin baik dengan makin banyaknya kebijakan dan anggaran yang ada? Pertanyaan lain adalah, apakah kebijakan yang sedemikian banyak dan anggaran yang sedemikian besar itu telah menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik bagi teman-teman petani? Mari kita lihat perlahan seperti apa kebijakan dan program serta anggaran yang ada di pemerintah kita terkait dengan pembangunan sektor pertanian dan pangan. Kawan-kawan sekalian, kita coba runut bagaimana perhatian pemerintah pada sektor pertanian dan pangan sesungguhnya terus meningkat ya. Tahun 2012 terjadi perubahan undang-undang pangan yang diikuti dengan perubahan peraturan turunannya ya sampai ke PP, dan di beberapa daerah sudah terbit juga soal perda tentang pangan gitu ya. Di undang-undang pangan sudah jelas orientasi dan arah pembangunan pangannya untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai goal dari pembangunan yang dilakukan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana cita-cita yang ada di undang-undang itu kemudian diturunkan ke dalam program. Kita masih ingat tentu saja kurun 5 tahun terakhir, ada 10 tahun yang terakhir misalnya ada program revitalisasi pertanian, kemudian ada program Ursus Pajale misalnya, kemudian dan hari ini ada juga program-program peningkatan produksi pangan. Di sektor pertanian banyak sekali program dan kebijakan juga untuk mempercepat proses peningkatan produksi. Tentu saja idealnya undang-undang yang dibuat, program dan kebijakan yang dilakukan serta anggaran yang ditambahkan seyogianya memberikan sebuah perubahan yang signifikan ke arah positif pada kelompok masyarakat, terutama kalau kita bicara sektor pertanian pangan, maka ada pelaku usahanya, pelaku sektornya, yaitu petani, keluarga-keluarga petani, terutama keluarga petani kecil ya, skala kecil, dan tentu saja konsumen gitu ya. Karena nanti penerima manfaatnya ada di sana. Nah,
programatik, kebijakan dan budget yang dibuat pemerintah dalam kerangka pembangunan tentu saja mensyaratkan bahwa harus ada akses yang sama, ya, ada akses yang sama dari semua orang, semua warga masyarakat, terutama kelompok-kelompok penerima manfaat kalau di sektor pertanian tadi seperti saya sampaikan, yaitu petani, ya. Jadi aksesnya harus ada. Ketika ada proses pembangunan, maka aksesibilitas bagi penerima manfaat itu harus lebih kuat. Yang kedua, pembangunan yang dibuat di sektor pertanian pangan juga hendaknya mensyaratkan satu hal yang lain selain penguatan aksesibilitas, adalah soal partisipasi, ya. Soal partisipasi. Jadi pembangunan yang dibuat, kebijakan yang digelar itu hendaknya memberikan ruang untuk terjadinya partisipasi masyarakat, terutama kelompok petani dan konsumen seperti saya sampaikan. Nah, dengan demikian maka proses pembangunan yang dilakukan itu akan memiliki akuntabilitas yang lebih baik gitu, karena adanya keterlibatan dan kontrol dari stakeholders, dalam hal ini terutama kelompok-kelompok penerima manfaat tadi seperti petani. Nah, dengan inilah maka kemudian harusnya pembangunan pertanian itu harus memberikan manfaat, ya, harus memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya rakyat, terutama penerima manfaat dari kelompok-kelompok yang rentan selama ini, ya. Ini hal yang bisa menjawab kenapa perlu melakukan advokasi kebijakan di sektor pertanian pangan. Kita bisa cek apakah program pembangunan sektor pangan dan pertanian hari ini sudah memberikan akses yang cukup bagi teman-teman petani. Apakah proses pembangunan pertanian, penyusunan, implementasi, kontrol kebijakan, termasuk anggarannya, sudah memberi ruang bagi lahirnya keterlibatan petani, misalnya di sektor di pertanian itu. Apakah pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah misalnya itu sudah memberikan ruang yang luas kepada petani untuk sama-sama melakukan proses kontrol, sehingga proses pembangunan menjadi lebih baik. Dan apakah pertanyaan yang terakhir tentu saja, apakah kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia ini sudah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama petani, karena ini di sektor pertanian pangan. Kalau keempat hal ini kita cek dan kemudian nyatanya misalnya belum sepenuhnya petani punya akses terhadap pembangunan, tidak dilibatkan, kontrolnya menjadi sangat lemah dan tidak mendapat manfaat, bahkan mungkin jadi korban dari proses pembangunan pertanian, maka disinilah menurut hemat saya ruang bagi kita untuk melakukan proses advokasi. Dengan memahami bahwa proses pembangunan punya dimensi yang cukup kuat terhadap akses, kemudian kontrol, partisipasi, dan manfaat yang harusnya itu ada di ruang masyarakat sebagai penerima manfaat, dalam hal ini petani di sektor pertanian, maka sesungguhnya advokasi itu dilakukan dalam konteks pemenuhan hak, ya. Jadi kalau dalam pembangunan justru melahirkan situasi yang mencerabut hak-hak dari masyarakat, maka kita bisa katakan bahwa kebijakan itu tidak cukup baik dan harus dirubah. Dan dalam proses perubahan itulah lahir satu istilah yang kita sebut sebagai proses advokasi tadi. Dalam banyak definisi, advokasi seringkali diartikan sebagai satu tindakan, ya, satu proses atau satu tindakan untuk melakukan pembelaan dan memberikan dukungan, ya, dukungan dan pembelaan terhadap siapa? Dukungan terhadap kelompok-kelompok orang yang haknya tadi tercerabut.
Jadi ada juga yang mengatakan bahwa advokasi itu bisa juga diartikan sebagai proses atau tindakan mempengaruhi atau mendukung seseorang atau kelompok orang untuk mencapai haknya. Dengan pendefinisian dan pemaknaan demikian, maka kita juga bisa mengatakan bahwa advokasi adalah proses untuk melakukan satu perbaikan yang itu berkenaan dengan kepentingan publik. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kebijakan di sektor pertanian, ya, program maupun kebijakannya itu menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam hal ini petani. Maka jika kebijakan dan proses pembangunan itu justru melanggar atau mencerabut hak-hak dari masyarakat atau petani tadi, maka secara kolektif proses advokasi dilakukan untuk menjawab pemenuhan hak masyarakat secara luas, bukan lagi secara satu demi satu orang. Walaupun nanti kita bisa bicara bahwa scoping dari advokasi juga ada yang individual, kelompok dan masyarakat. Tetapi yang kita bicarakan akan lebih banyak proses advokasi yang berkepentingan atau bersinggungan dengan halayak banyak. Kira-kira begitu. Dalam konteks pemahaman akan advokasi, ada juga banyak pendapat yang mengatakan bahwa advokasi itu sesungguhnya adalah aksi-aksi sosial, ya. Aksi-aksi sosial, bahkan ada unsur politik dan budaya di sana yang sering dilakukan secara terencana, terukur, ya, terstruktur, sehingga membawa perubahan kepada perubahan yang lebih baik, ya. Ini beberapa hal yang ada juga pendapat yang mengatakan demikian. Di dalamnya tentu saja dalam proses advokasi, di dalamnya ada unsur lobby, kemudian kampanye, membangun network dan koalisi, sehingga bisa memberikan tekanan yang kuat kepada pengambil kebijakan untuk mau merubah kebijakannya. Ya, sehingga kebijakannya bisa satu tadi memenuhi hak dari masyarakat, publik secara luas, dan kebijakannya bersifat maju, instrumental, jadi lebih maju untuk pemenuhan hak-haknya. Nah, dari banyak pengertian itu sebenarnya saya atau kita bisa juga mengatakan bahwa advokasi itu sesungguhnya seni, ya. Seni untuk apa? Seni untuk mempengaruhi, seni untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Kalau tadi ada hak yang tercerabut, maka seni untuk mempengaruhi, merubah supaya hak warga negara, hak masyarakat, hak petani tadi dalam konteks bidang sektor pangan pertanian terpenuhi. Jadi ini menarik karena kemudian advokasi itu kita bisa kategorisasikan, kita bisa definisikan, kita bisa terjemahkan sebagai seni. Dan kita bisa bayangkan sebagai sebuah seni, maka walaupun nanti terencana, terukur, terstruktur, tetapi dalam prakteknya pengembangan rencana-rencana itu menjadi sangat luas dan fleksibel. Karena seni, dan harus dilakukan dengan cara yang menyeni juga, yang nyeni gitu, ya, sehingga pencapaian targetnya dapat tercapai.